Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsira. Sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahul 'azim. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Penghormatan kami kepada para pengurus BKM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian penghormatan kami kepada guru-guru kami, imam masjid dan juga imam kampung, dan yang kami muliakan Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara waktu-waktu dan tempat-tempat yang begitu mustajab bagi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara waktu-waktu itu adalah ketika kita berada di dalam salat. Sebagaimana telah kita dapatkan penjelasan dari guru-guru kita, di antaranya ketika kita bersujud, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita bahwa posisi terdekat seorang hamba itu dengan Tuhannya itu ketika dia bersujud. Maka kepada kita dianjurkan untuk memperbanyak doa pada saat itu. Nah, selain pada posisi sujud, ada satu waktu lagi di mana ketika kita berdoa, maka doa kita insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan waktu yang berharga, yaitu ketika kita berada di penghujung sholat. Pada saat kita duduk tasyahud akhir, selesai kita membaca sholawat, sebelum kita salam mengakhiri sholat kita, maka kita juga dianjurkan untuk berdoa. Dan ada begitu banyak doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Terlepas nanti ada doa-doa tersebut, berbeda pendapat di kalangan para ulama apakah dibaca sebelum salam atau dibaca selepas kita melaksanakan sholat. Contohnya doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat Abu Bakar. Pada satu ketika sahabat Abu Bakar datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, alimni doa, ada'u bihi fi salati. Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku sebuah doa. Yang doa itu akan aku panjatkan di dalam salatku. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada Abu Bakar doa, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Wahai Allah, sesungguhnya aku telah melakukan kezaliman terhadap diriku, zulman katsira, dengan kezaliman yang begitu banyak. Wa la yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku itu kecuali Engkau. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Oleh karena itu ya Allah, berikanlah kepadaku ampunan dari maghfirah dari sisimu. Warhamni, kasihanilah aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ada lagi doa yang lain yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada para sahabat, yang bunyinya Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu, dan seterusnya. Kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa-dosa yang kita buat dalam segala kondisi. Baik ketika kita sedang menyendiri, baik ketika kita berada di dalam keramaian. Apakah doa itu doa yang telah lalu dan doa yang akan datang dan seterusnya. Ada lagi doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam doa itu kita dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada 4 hal. Di antaranya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan kemudian ada satu doa lagi yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya yang mulia, yaitu Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Pada satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Muaz dan kemudian mengatakan, ya Muaz, wallahi la uhibbuka. Wahai Muaz, demi Allah, aku mencintaimu. Usika ya Muaz, dan aku berwasiat kepadamu wahai Muaz, la tada'anna fi duburi kulli salatin taqulu. Janganlah sekali-kali engkau meninggalkan doa ini di dalam salatmu dan mengatakan, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya yakin dan percaya doa yang terakhir ini sudah akrab di telinga kita. Di dalam doa ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabatnya Muaz bin Jabal untuk meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala 3 hal. Memohon kepada Allah pertolongan agar kita bisa menjadi hamba yang senantiasa mengingatnya. Allahumma a'inni ala zikrika. Bantulah aku untuk senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, dan kemudian bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan kita memohon kepada Allah agar Allah membantu kita untuk membaguskan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus doa yang terakhir ini, para ulama menyebutkan ini merupakan hadis musalsal bil mahabbah, yaitu hadis yang dimana ketersambungannya itu
disertai dengan ekspresi kecintaan, ungkapan cinta dari orang yang menyampaikan dan orang yang menerima pesan. Karena ketika Nabi SAW hendak mengajarkan doa ini kepada sahabatnya Mu'az, Nabi mengatakan di awal, wahai Mu'az, sesungguhnya aku mencintaimu. Dan kemudian ketika Mu'az mengajarkan doa itu kepada sahabat yang lain, Mu'az juga mengatakan, sesungguhnya aku mencintaimu. Jadi hadis ini sampai kepada kita, itu sebelum diajarkan doa ini diawali dengan ungkapan, aku mencintaimu. Baru kemudian disebutkan apa doa yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa pentingnya doa ini kita ucapkan? Sampai-sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepada Mu'az, jangan sekali-kali engkau melupakan doa ini di dalam sholat. Ada bahkan di antara para ulama mengamalkan doa ini bukan saja dibacakan di dalam sholat atau dibacakan selepas beliau melaksanakan sholat. Bahkan ada di antara ulama membaca doa ini khususnya di waktu pagi selepas sholat subuh sampai menjelang duha, diulang-ulang. Boleh dikatakan mungkin dalam waktu 1-2 jam beliau mengulang-ulang doa ini dengan penuh penghayatan, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah membantunya agar senantiasa ingat kepada Allah, dan kemudian membantunya untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah limpahkan kepadanya. Dan permintaan yang ketiga, meminta kepada Allah agar Allah membaguskan amal-amal kebaikan yang dia lakukan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengambil pelajaran. Apa hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sahabatnya Mu'az untuk meminta kepada Allah 3 hal ini. Yang pertama, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita ketahui di dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita tentang maksud penciptaan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami itu menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah menciptakan manusia ke dunia ini bukan untuk main-main, bukan iseng, tapi ada tujuan, ada maksud. Dan di antara maksud itu kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Penghambaan diri kita itu secara garis besar terbagi menjadi 2. Yang pertama, melaksanakan segala perintahnya, mulai dari yang wajib sampai perkara yang sunnah. Dan yang kedua, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu kita lakukan dengan meninggalkan segala larangannya, itu penghambaan. Tapi ketika kita menghambakan diri beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidaklah ibadah itu kita kerjakan sesuka hati kita. Maka ibadah itu nantinya akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka di dalam surat yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala kembali menjelaskan kepada kita bagaimana ibadah itu. Maka di dalam surah Al-Mulk, sebagaimana yang telah kita bacakan di awal tadi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada ayat yang kedua mengatakan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, dan dialah Allah yang menciptakan kehidupan. Apa maksud Allah menciptakan kematian dan kehidupan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita. Siapakah yang ahsanu amala? Siapakah yang terbaik amalnya? Tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Tidak dikatakan Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling banyak amalnya. Jadi kematian dan kehidupan itu Allah ciptakan bukan untuk mengetahui dan melihat siapa yang paling banyak amalnya, siapa yang paling banyak rakaat salatnya,
Siapa yang paling banyak hari-hari di mana dia berpuasa? Siapa yang paling banyak infaknya? Siapa yang paling sering beribadah haji? Bukan itu. Tapi dia berduaku ayyukum ahsanu amal. Siapa yang terbaik? Yang paling baik amalnya. Nah, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika berbicara tentang ahsanu amala, ibadah yang terbaik itu tentu saja ahsannya sebuah amal itu yang dijadikan syarat adalah yang pertama ketika kita beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang digambarkan dalam ikrar kita setiap hari dalam dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Bahwa kita bersaksi tiada ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah itu diantaranya adalah dalam perkara ibadah kita. Bahwa ketika kita beribadah, tidak ada yang menjadi motivasi kita, menjadi niat kita ketika kita melakukan ibadah kecuali untuk Allah semata. Dan kemudian ahsannya sebuah ibadah itu tercermin pada kalimat yang kedua yang kita ikrarkan. Ketika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada manusia sebagai contoh. Maka ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala maka perlu ada contoh. Kita sholat, siapa yang kita contoh? Nabi SAW. Ketika kita diperintahkan untuk berpuasa, bagaimana puasanya? Maka lihatlah Nabi SAW. Dan segala bentuk ibadah itu kita merujuk kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tapi nanti sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kenyataannya ahsanu amala ini memiliki tingkatan. Tingkatan yang pertama itu adalah ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi motivasi alasan dia beribadah dan yang menjadi motivasi dan alasan dia meninggalkan segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala satu. Apa? Karena takut kepada Allah. Takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang ketika ditanya, "Kenapa kamu sholat 5 waktu?" Saya takut kalau saya meninggalkan sholat dosa besar. Dan ada orang yang ditanya, "Kenapa kamu tidak berzina?" Jawaban dia, "Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala." Takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan dia karena takut saja, Pak. Daripada saya nanti masuk neraka, maka saya sholat. Jadi motivasi dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun walaupun alasannya takut, tapi itu sudah menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk takut. Dan takutnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa menjadi asbab Allah mengampuni dosa-dosanya dan bahkan kemudian bisa memasukkan hamba tadi itu ke dalam surga. Di dalam surah yang sama, dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang maha ghaib, maka kepadanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya pahala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas, yang di dalamnya itu bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala. Kita pernah mendengar, Pak, ada seorang laki-laki pada zaman Bani Israel dulu, dikatakan oleh Nabi SAW, laki-laki ini begitu banyak dosanya. Artinya ketika nanti dia mati dan ketika dia harus mempertanggungjawabkan segala dosa yang dia lakukan semasa hidupnya, maka pastilah dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Dan qadarullah, laki-laki ini selalu saja melaksanakan
kemaksiatan demi kemaksiatan, dan sampailah dia di penghujung hidupnya. Pada saat itulah dia merasakan ketakutan yang luar biasa, bahwa kematiannya akan datang sebentar lagi, sementara kemaksiatannya sudah begitu banyak. Saking takutnya dia akan azab dari Allah Subhanahu wa taala, sampai membuat dia mengumpulkan seluruh anak-anaknya dan mewasiatkan kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati, jasad saya jangan kalian tanam, tapi kalian bakar. Setelah kalian bakar, abunya kalian bawa ke satu tempat, bawalah ke tengah lautan dan hamburkan di tengah lautan itu. Sebagian debu saya lagi kalian bawa ke gunung, maka hamburkan ke gunung itu berserakan. Kenapa dia menyuruh anaknya untuk melakukan itu? Membakar jenazahnya sampai menjadi abu dan membawa sebagian abunya ke tengah lautan dan sebagian abunya lagi ke gunung. Dia berpikir kalau sudah begitu jasadnya, nanti di dalam kubur, di alam barzah, dia nggak ketemu lagi sama malaikat. Ya, karena begitu banyak dosa yang dia lakukan. Takut saya. Dia berpikir, hancurkan jasad saya jadi abu dan pisahkan berserakan, maka dengan begitu saya akan aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh ahli warisnya. Mati dia dan kemudian dibakar jenazahnya menjadi abu, dan kemudian sebagian abunya dibawa oleh anaknya ke tengah lautan, dihamburkan, dan sebagian lagi dibawa ke gunung dan dihamburkan. Qadarullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan lautan untuk kembali menyatukan jasadnya, dan kemudian memerintahkan daratan untuk menyatukan kembali jasadnya dan kembali utuh. Jadi tidak berlaku logika dia. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Kenapa kau lakukan ini semua?" Memerintahkan ahli warismu untuk membakar jenazah dan kemudian memisahkan abu-abunya. Apa katanya? "Aku melakukan itu karena aku takut kepadamu, wahai Allah." Subhanallah, kata kalimatnya takut kepadamu, dan memang benar-benar takut itu muncul dari hati sanubarinya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Jadi takut itu sudah dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut dosa itu sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua, ada level berikutnya. Ketika orang beribadah, melakukan amal ibadah, dan kemudian meninggalkan segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi motivasinya bukan lagi takut, tapi yang menjadi motivasinya adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa syurga. Kalau yang tadi itu disebut dengan amalul abid, amalnya seorang hamba, yang alasannya karena takut tadi itu, amalul abid. Yang kedua ini amalan para saudagar, amalan para pedagang. Kenapa kita berdagang? Pengen dapat untung. Jadi ada orang kemudian beribadah yang menjadi obsesi dia apa? Surga. Yang menjadi obsesi dia apa? Pahala, Pak. Ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini dibolehkan? Ini juga dibolehkan, bahkan dianjurkan. Pada zaman Bani Israel, kalau tadi juga pada zaman Bani Israel, ada seseorang itu takut sekali akan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ini seseorang yang terobsesi dengan surga. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika menceritakan kepada para sahabat tentang seorang nenek pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Jadi pada saat itu Nabi Musa alaihissalam ketika hendak meninggalkan Mesir, keluar dari Mesir, beliau didatangi oleh para sesepuh, orang-orang tua dari kalangan Bani Israel, dan mewasiatkan, menyampaikan wasiat dari Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kata mereka, "Wahai Musa, sesungguhnya kami turun-temurun disampaikan bahwa ada wasiat dari Nabi Yusuf alaihissalam." Apa wasiatnya? Siapa saja di antara kalian yang nantinya hendak meninggalkan Mesir, maka bawalah jasad, dibawa keluar dari kota Mesir.
Dan kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, kalau begitu tunjukkan kepadaku di mana makam, di mana kuburan Nabi Yusuf. Dan kemudian mereka menjawab, tak satu pun di antara kami yang mengetahui di mana makam Nabi Yusuf, kecuali seorang nenek. Dan kemudian datanglah Nabi Musa bertemu dengan nenek yang dimaksud tadi, bertanya kepada sang nenek, tunjukkan kepadaku wahai nenek, di mana makam Nabi Yusuf. Si nenek ini kemudian mengatakan, aku akan menunjukkan di mana makam Nabi Yusuf dengan satu syarat. Apa syaratnya? Wahai Musa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memasukkan aku ke dalam surga bersamamu. Nabi Musa keberatan, cuman tunjukin di mana kuburan, mintanya surga bersama Nabi Musa lagi. Kok cara nenek? Nabi Musa kemudian mengatakan, oh tidak bisa nek, antara jasa dan permintaan jauh sekali. Nenek ini pun tidak kalah ngototnya. Kalau engkau tidak mau berdoa, saya juga tidak akan tunjukkan di mana makam Nabi Yusuf. Ngotot ini. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah dengan doa yang diminta oleh sang nenek. Subhanallah, Allah mengabulkan doa ini. Terobsesi kepada surga. Dan di dalam Al-Quran juga ada begitu banyak ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan ibadah-ibadah itu dengan perdagangan, Pak. Dalam surah At-Taubah dikatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang beriman itu jiwa-jiwa mereka dan harta-harta mereka. Dengan apa Allah beli? Dengan surga. Jual beli sama Allah. Dalam surah As-Saff dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang-orang beriman, maukah engkau aku tunjukkan sebuah perniagaan yang akan melindungi kalian dari azab yang pedih. Allah umpamakan dengan tijarah. Dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 amalan. Innalladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allah sebutkan 3 amalan, Pak. Membaca Al-Quran, mendirikan salat, dan berinfak, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Disebutkan oleh Allah apa? Tijaratan lan tabur. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah memberikan kerugian bagi pelakunya. Ini disebut dengan amalut tajir. Orang yang beribadah karena terobsesi dengan pahala, terobsesi dengan surga. Nah, ada tingkatan yang berikutnya, Pak. Inilah tingkatan yang tertinggi, yaitu ketika seseorang itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, motivasinya bukan lagi takut kepada azab Allah, walaupun dia tetap takut, Pak. Motivasinya bukan lagi surga Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia berharap surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi motivasi utama dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah rasa syukur. Jadi dia beribadah karena dia ingin bersyukur kepada Allah. Dan ini adalah amalan para nabi. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi ketika melihat sang suaminya beribadah sampai bengkak kakinya. Dan Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, bukankah segala dosamu telah diampuni oleh Allah? Kau telah dijamin surga, surga tertinggi lagi. Lantas untuk apa lagi beribadah seperti ini sampai bengkak kakimu? Maka Nabi SAW kemudian menjawab, afala akunu abdan syakura. Tidakkah seharusnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Jadi Nabi itu mensyukuri. Syukurlah yang menjadi alasan Nabi SAW untuk beribadah, bahkan dengan ibadah melampaui ibadah kita semua. Beliau beristighfar minimal 100 kali dalam sehari. Apakah dosa-dosa beliau yang diampuni, Pak? Dijamin surga, tapi beliau beristighfar sampai 100 kali. Semua itu karena syukur. Syukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Inilah tingkatan tertinggi, amalus syakir, amalnya seorang hamba yang mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Nah, kita kembali kepada doa tadi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Permintaan tiga ini ada keterkaitan satu sama lain. Kita awali dari permintaan terakhir, wa husni ibadati. Ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membaguskan amal-amal ibadah yang kita kerjakan, maka ibadah yang memiliki kualitas terbaik itu adalah ibadah yang disertai dengan rasa syukur. Maka untuk bisa mencapai wa husni ibadati, kita perlu meminta kepada Allah agar Allah menolong kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Maka agar ibadah kita menjadi ibadah yang terbaik kualitasnya, maka ibadah itu harus disertai dengan syukur, Pak. Kenapa kita sholat pada hari ini? Kenapa kita berpuasa? Kenapa kita berinfak? Kenapa kita memberikan sebagian dari harta yang Allah berikan kepada orang lain? Semua itu semata-mata karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berterima kasih kepada Allah. Nikmat Allah begitu banyak. Maka untuk mencapai ini kita perlu meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah kepadaku, bantulah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur. Karena dengan syukur itulah kita akan bisa mencapai wa husni ibadati, ahsanu amala. Nah, seseorang itu tidak akan bisa menjadi pribadi yang bersyukur kalau dia senantiasa melalaikan Allah. Orang itu tidak akan mungkin bersyukur kepada sang pemilik nikmat kalau dia tak pernah mengingat sang pemiliknya. Maka supaya bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu senantiasa mengingat Allah dengan zikir-zikir kita. Dan tabiat manusia itu adalah lalai, maka kita kemudian perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita untuk senantiasa mengingatnya. Maka ketika kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, tolonglah aku, jadikanlah aku menjadi hamba yang senantiasa mengingatmu. Untuk apa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan mengingat Allah kita akan bisa menjadi pribadi yang kedua, yaitu pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antara bentuk fadilah syukur itu adalah dengan syukur itu kita bisa menjadikan ibadah-ibadah kita itu menjadi ahsanu amala, ibadah yang terbaik. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.